Perkenalkan, nama saya Insan Aditya Pambudi dari TI 4202. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Statin atau Statistika Industri nomor 1 dengan soal berikut. Pada nomor 1 yaitu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi terkait mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Bisa dilihat pada tabel ini yaitu adalah keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar. Lalu pertanyaannya adalah, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Lalu untuk langkah pertama mengerjakan soal ini yaitu kita menentukan hipotesis yang terlebih dahulu, yaitu untuk H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yaitu artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Lalu H1 yaitu adalah mu1 tidak sama dengan mu2, lalu mu2 tidak sama dengan mu3, yaitu artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Lalu statistik uji. Untuk statistik uji kita menggunakan two-way ANOVA. Lalu F sama dengan MSB sama dengan FSW. Ini adalah rumus menentukan F hitung. Lalu ada analisis variansi, yaitu adalah rataan X1 sama dengan 38,3, rataan X2 sama dengan 38,26, rataan X3 27,08. Yaitu ini didapatkan dari tabel, yaitu didapatkan dari tabel ini, yaitu di sini kita menjumlahkan kolom 1, yaitu dari komponen 1 dari 49,1 sampai 38,3, lalu dibagi 5 karena di masing-masing kolom terdapat 5 kolom, lalu menghasilkan 38,3, begitu seterusnya. Lalu dilihat dari kolom untuk rataan X2 dilihat dari perusahaan 2, lalu rataan X3 dilihat dari perusahaan 3. Lalu rataan X seluruh ini adalah rataan X seluruhnya, yaitu 34,54. Lalu ada N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5, N3 sama dengan 5 adalah jumlah kolom dari tabel ini, yaitu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan perusahaan 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan perusahaan 3, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu langkah awalnya adalah kita menghitung SSB. Untuk SSB menggunakan rumus yaitu N1 dikali rataan X1 dikurangin rataan X seluruhnya kuadrat, ditambah karena ini ada 3 berarti kita sampai N3, N2 dikali rataan X2 dikurangi rataan X seluruhnya per kuadrat, ditambah N3 dikali rataan X3 dikurangi rataan seluruhnya dikuadratkan. Lalu kita tinggal masukkan saja dari analisis variansi yang kita sudah ketahui, kita masukkan saja, yaitu N1 nya kita ketahui dari analisis variansi ada 5 dikali rataan X1 nya ada 38,3, lalu dikurangi rataan seluruhnya 34,5 dikuadratan. Begitu juga dengan selanjutnya sampai N3. Lalu hasilnya kita dapatkan adalah 418,4. Lalu di sini kita menghitung SST.
SST, yaitu adalah YIJ dikuadratkan dikurangi Y kuadrat per N. Di sini kita YIJ ini kita lihat dari tabel. Misalkan di sini 49,1 kuadrat ditambah 55,6 kuadrat. Kita lihat pada tabel, di sini ada 49,1, YIJ-nya di sini adalah 49,1 kuadrat ditambah 55,6 kuadrat ditambah 9,0 kuadrat sampai 15,8 kuadrat. Semuanya dikuadratkan, jangan lupa. Lalu dikurangi Y kuadrat. Y kuadrat ini adalah jumlah keseluruhan, yaitu 518,2 kuadrat per 15. Per 15 ini adalah jumlah N tadi. Lalu dihitung dan mendapatkan hasil yaitu 1925,557. Lalu dari hasil tadi kita mendapatkan SST dan SSB. Lalu kita bisa memasukkan ke rumus SSW, yaitu SSW sama dengan SST dikurangi SSB, yaitu 1925,56 dikurangi 418,14 sama dengan 1507,42, dan itu hasil dari SSW. Lalu kita masukkan lagi ke rumus MSB, yaitu SSB K dikurangi 1. Oke. Untuk SB-nya kita ketahui tadi, yaitu adalah 418,14, dan K-nya tadi kita ketahui adalah 3, maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu hasilnya dari MSB sendiri adalah 209,07. Lalu MSW yaitu adalah SSW dikurangi N dikurangi K. SSW tadi kita sudah ketahui yaitu adalah 1507,42 per N tadi kita ketahui itu adalah 15, dan K-nya sudah kita ketahui yaitu 3, maka 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Lalu 1507,42 dibagi 12 menghasilkan 125,62. Lalu langkah terakhir, lalu kita masukkan F sama dengan MSB per MSW. MSB-nya sudah kita ketahui yaitu 209,07 per MSW-nya sudah kita ketahui adalah 125,62. Lalu F-nya kita dapatkan 1,66. Lalu kita buat ANOVA tabel untuk mengetahui hasil yang sudah kita dapatkan tadi seperti SS, SSB, SSE, MSB, dan MSE, semuanya kita masukkan ke sini. Lalu daerah kritis yaitu ada tarif nyata sama dengan 0,05. Lalu untuk mencari V1 sama dengan V2 kita menggunakan rumus K dikurangi 1, V2N K dikurangi 1. K nya itu adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2, V2 nya kita dapatkan juga 12. Lalu kita menghitung atau mencari F tabelnya. Kita mencari menggunakan tabel, lalu ketemu dengan hasil 3,89 dilihat dari F tabel. Lalu kriteria ujinya itu adalah tolak H0 jika X kuadrat lebih besar sama dengan 3,89, lalu terima H0 jika sebaliknya. Lalu kesimpulan yang bisa didapatkan adalah terima H0 karena F hitung lebih kecil sama dengan F0,05 2,12 atau 1,66 kurang dari sama dengan 3,89. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan.
Sekian untuk nomor 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.